tadi sepotong video yang Anda saksikan bagaimana sulitnya mencari rumah sakit untuk menempatkan pasien COVID. Nah, malam hari ini kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Di studio sudah ada Dr. Erlina Burhan, Ketua Pokja Infeksi PDPI Pusat. Selamat malam, Dr. Erlina. Selamat malam, Anggia. Sehat, Dok? Alhamdulillah ya. sehat. Baik. Nah, Dok, sebelum kita berbincang, tadi kita sudah menyaksikan, Dok, bagaimana kesulitan. Itu tadi yang membawa ambulans adalah kepala desa. Iya. Bukan petugas ambulans ya, karena petugas ambulans menurut informasinya khawatir dan agak takut. Nah, kita akan mencoba berbincang dulu dengan Pak Sekda ini, ada Pak Dadang maksud kami, Pak Dadang Ridwanullah, Kepala Desa Sekarwangi, Kabupaten Bandung. Selamat malam, Pak Dadang. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Neng Anggi, Pak Sekda, juga Ibu Dokter. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga ada Sekda Jawa Barat yang juga Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Jabar, Bapak Setiawan Wangsatmaja. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam, Angie. Baik. Selamat malam, Bu Erlina. Pak Gubernur, selamat malam, Pak Ganjar. Ya, nanti Pak Ganjar Pranowo juga akan bergabung bersama kita, Gubernur Jawa Tengah. Tapi nanti, Bapak, kita akan ke Pak Dadang. Pak Dadang, tadi saya menyaksikan Anda menyetir ambulans sambil membawa pasien COVID di dalamnya ya, Pak Dadang ya. Bisa diceritakan apa yang terjadi saat itu, Pak Dadang? Kronologisnya, saya lagi di dokter bawa bini saya, istri saya. Itu mendadak menelepon Pak RW. Pak RW perlu ambulan. Saya bilang saya pergi dokter bawa istri saya. Singkat kata gini, coba ada supirnya di sana. Saya lagi bawa istri. Oke Pak, ada supir. Singkat kata begitu. Saya balik ke rumah bawa istri saya, pas masuk ke rumah, dia datang. Itu dari RW 13 namanya Pak Ano ya. Dia datang, minta tolong saya. Pak Kades nggak ada, Pak Kades pada takut, Pak Kades ini mah COVID. Kata siapa? Pak RW COVID itu. Ini udah dites berdasarkan dari Puskesmas. Cuma nggak begitu berat, harus isolasi mandiri. Nah, berjalan dengan waktu kali ya, dia semakin meningkat sakitnya itu. Ya. Oke, kalau gitu mah kebetulan ada orang Puskesmas, Pak Yanyan. Pak Yanyan, saya telepon Bu Nina ya, jemput. Oke, singkat kata datang Bu Nina ke rumah. Nah, udah langsung pergi bawa ambulans saya, karena itu urusannya kan kemanusiaan, urusannya nyangkutnya nyawa. Saya sekaligus sebagai kepala desa, juga saya sebagai ketua PPKM. Nah, saya menjemput pasien bersama Ibu Nina, juga bersama pasien dan istrinya. Jadi di dalam mobil itu 4 orang. Oke, itu kondisinya sudah positif COVID ya Pak ya. Saya lihat Anda juga mencoba ke beberapa rumah sakit. Temuannya semua rumah sakit tidak bisa menerima pasien COVID saat itu. Betul, Anggi. Alasannya kenapa, Pak Dadang? Alasannya yang jelas penuh. Saya lihat sendiri dengan mata sendiri. Ada berapa rumah sakit yang sempat Anda datangi sebelum akhirnya pasien tersebut bisa masuk dirawat? 4. Oke. Di mana saja? 4 rumah sakit. Betul. Di mana saja, Pak Dadang? Pertama rumah sakit Soreang yang terdekat, Kecamatan Soreang. Kan saya desa ke Sekarwangi, Kecamatan Soreang. Terus lanjut ke Jalan Kopo, itu rumah sakit Santosa. Kedua ke Immanuel, ketiga ke Kota Madia yaitu Hasan Sadikin. Nah, setelah itu BLBL Bu Nina ada kawannya orang Puskesmas juga. Singkat kata itu baru yang kelima. Nah, itu Hasan Sadikin. Tapi di perjalanan saya kan ngeri gitu, betul-betul kelihatan di rumah sakit Hasan Sadikin sama Santosa itu. Ada sampai di Santosa berapa jam, 2 jam, 3 jam belum ditangani. Emang lihat sendiri banyaknya orang itu belum ditangani. Di depan pendaftaran juga penuh. Oke, penuh sama. Ya. Baik. Nah, Pak Dadang, ini informasinya sekarang pasien COVID itu sudah dipulangkan, dikeluarkan dari rumah sakit. Betul. Dengan alasan? Saya juga malamnya juga menengok. Gimana? Dengan alasan? Dengan alasan katanya dari rumah sakit nggak begitu berat katanya. Oke. Ada pasien lain yang kondisinya lebih parah harus masuk juga begitu? Barangkali seperti itu. Oke, baik. Jadi benar-benar di lapangan temuan Anda penuh sekali rumah sakit. Betul. Untuk pasien COVID ini ya? Iya. Baik, Pak Dadang, terima kasih. Sudah ada Pak Iwan juga. Pak Setiawan? Ini ya,
kalau kita dengarkan tadi ini pengalaman Pak Dadang bagaimana sulitnya mencari rumah sakit secara umum nih Pak, kondisi di Jawa Barat sendiri ini seperti apa? Ya, Untuk baik. penanganan Terima kasih, kasus Anggi. COVID? Ya. Saya rasa kondisi di Jawa Barat seperti halnya kondisi di Indonesia pada umumnya barangkali ya. Jadi kalau kami perhatikan sejak 16 Mei ketika itu hari raya sebetulnya bed occupancy rate kita atau tingkat keterisian tempat tidur kita itu hanya di angka 29%. Dan kemarin di tanggal 14 Juni itu langsung melesat di 75%. Jadi ada kenaikan 150%. Ya. Kalau kami amati memang ini ada keterkaitan sangat erat gitu ya dengan adanya liburan panjang dan pastinya ada kerumunan-kerumunan dan 3 minggu kemudian terasalah seperti ini. Jadi mungkin poinnya adalah kurang lebihnya seperti itu. Nah lalu kalau kita melihat kami sudah mengklasterkan sebetulnya kondisi ketika keterisian tempat tidur saat ini memang di Bandung Raya ini paling tinggi barangkali ya di angka 84%. Itu rata-rata semua rumah sakit. Hampir Tapi ada seluruh juga rumah itu, sakit Pak, yang di Bandung sudah Raya? Kenapa? Hampir seluruh rumah sakit di Bandung Raya 84%. Oh enggak. Rata-rata, Oke. rata-rata. Oke. Rata-rata. Nah, yang kedua memang yang kami amati juga di daerah Jawa Barat lainnya, misalnya di daerah Purwasuka ya, Purwakarta, Karawang, dan sekitarnya itu di angka 84%. Tapi kalau dilihat dari jumlah bed, memang di Bandung Raya ini sebetulnya jauh lebih tinggi. Jadi 84% di Purwasuka memang kemampuan dari jumlah bed di rumah sakitnya memang lebih sedikit. Kemudian juga Bodebek, alhamdulillah sebetulnya di angka 65% di wilayah Bodebek. Kemudian juga kita punya di Majalengka dan sekitarnya itu 64%. Lalu Priangan Timur, misalnya Tasik, Pangandaran di 62%. Dan Priangan Barat, Sukabumi dan sekitarnya di angka 51,92%. Jadi itu secara umum di Jawa Barat demikian. Nah, namun memang yang kami khawatirkan adalah di wilayah Bandung Raya ini. Oleh karena itu Pak Gubernur mendeklar bahwa kita harus siaga 1. Nah, artinya kami pun menginstruksikan kepada seluruh rumah sakit dan melalui surat edaran kita harus meningkatkan 30 paling minimum 30% dari kapasitas bednya gitu ya, tempat tidurnya untuk kita tingkatkan. Jadi terima kasih Pak Dadang, barangkali ini salah satu yang peringatan barangkali gitu ya, bahwa ketika kita gitu ya memang belum siap atau menyiapkan tempat tidur yang semestinya akan terjadi hal yang mungkin Pak Dadang tadi ceritakan. Baik, sebentar. Tapi Pak jauh Iwan. bahwa saat ini sudah kita tingkatkan. Oke, Pak Dadang masih bersama kami, Pak Dadang? Oke, siap. Ya, Pak Dadang ada yang disampaikan singkat sedikit ke Pak Sekda nih, mumpung tersambung dengan Pak Sekda terkait Ya. pengalaman Anda. Assalamualaikum Pak Sekda, selamat malam. Mudah-mudahan Pak Sekda Pak Dadang, ya. Waalaikumsalam. Ya, oke Pak Sekda. Semoga Pak Sekda juga Pak Gubernur tolong salam sehat selalu ya Pak Sekda. Tolong Pak Sekda ini intinya lah minta dukungan baik moral maupun morilnya juga. Apalagi dengan kaitan sama Pukesos yang sangat minim intensifnya Pak Sekda ya. Tolong kami partisipasi. Intinya yang tadi dukungan moral sama moral juga Pak Sekda ya. Gitu aja Pak Sekda. Baik Ya, Pak Pak Dadang. Ya, terima kasih Pak Dadang sudah sharing bersama kami malam hari ini. Terima kasih, dan Pak Iwan nanti kita masih akan lanjutkan lagi siaga 1 di Bandung Raya, apa yang kemudian persiapan dilakukan untuk penanganan COVID. Usai jeda kami akan lanjutkan, nanti juga akan bergabung bersama kita Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tetaplah bersama kami.